Bisa lanjut. Nah, setelah pre-processing, saya menentukan jumlah clustering. Nah, jumlah clustering ini random, kalian bisa menggunakan berapa saja. Tapi kalian juga bisa juga harus memilih, dalam arti di Kamis C1 sampai C5 itu jadi Kamis itu melakukan perhitungan pengulangan. Jadi agar dapat suatu pengelolaan 49 konsumen saya atau yang ada di CV Karunia Abadi. Setelah itu kita hitung dengan klaster yang berbeda, K1, K3, K4, dan K5 yang akan ketemu dengan hasilnya yang K3 dengan berdasarkan frekuensi dan jumlah transaksi. Setelah normalisasi data dengan min-max scaling dan pengujian pada K3, K4, dan K5, diperoleh bahwa K5 merupakan jumlah klaster optimal dengan nilai SSC terendah. Baru ya lihat atau baru pesen sekali gitu aja. Bisa dilanjut. Nah, di sini saya juga membuat perbandingan. Errornya ada dari Kamis yang terkecil tadi kan 0,512 dan DBSK itu malah lebih besar 4967. Di right cluster ini ada 0,518 mendekati. Dan ini di sini juga bisa disimpulkan Kamis unggul dalam minimasi SSE di K5 dan di perbandingan saya juga cocok untuk perhitungan Kamis. Begitu, mungkin next. Nah, sekian. Mas sebutkan namanya dan prodi apa, angkatan berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Taufik Rahman. Saya dari prodi Informatika 2022B. Ya, sebelum saya bertanya, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada sahabat saya Aditya Wisnu Pangarso. Sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba sudah hampir lulus ini. Ya, langsung aja bertanya ke basa-basi. Selamat, waktu. Untuk Nah, jadi data dari DBScan keseluruhan saya hitung seperti kami cara tadi hampir sama kayak kami ya, dan hierarki juga sama. Saya hitung hasilnya dan saya mencari titik error yang paling kecil. Aditya Wisnu Pangarso dari mahasiswa informatika. Yang kedua sama mahasiswa informatika juga, cuma perempuan kali ini. Ada saudari Melisa Puspitasari dengan judul Investigasi Forensik Serangan Cyber pada Autonomous Vehicle Penggunaan Metode Deep Learning dengan dosen pembimbing Dr. Arda Surya Aditya SPD MT. Langsung saja kepada saudari yang mampu menyetir secara otomatis. Namun dalam operasinya kendaraan ini sangat bergantung pada data untuk menentukan posisinya dan mengambil keputusan. Keamanan pada kendaraan otonom pada serangan cyber yang berbasis deep learning. Kemudian next. Deep learning, tentu saja kalian tidak asing dengan kata deep learning. Deep learning adalah AI yang berbasis jaringan saraf tiruan yang next saja. Dataset ini saya ambil dari situs HCRL, di mana situs tersebut untuk menyajikan heading penelitian. Yang kedua data hasil processing. Pada tahap ini adalah setelah dataset diperoleh, dataset akan dibersihkan kemudian dipersiapkan agar siap digunakan. Selanjutnya ada tahap penentuan model. Di sini ada tahap pemilihan arsitektur model seperti RNN, LSTM, dan transformer. Keempat ada tahap. kali ini, terima kasih. apakah ada tantangan ya? Tantangan itu jadi semangat tersendiri ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Mas Novel, oke ya? Ada lagi? Bekerja lalu berkoordinasi dengan dosen pembimbing dan lain sebagainya. Baik, terima gabut ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk menyusun jurnal ini. Kemudian jika ada pertanyaan mungkin agak ada kesusahan, itu bisa untuk menghubungi dosennya. Itu yang berjudul Sistem Penilaian Esai Otomatis Berbasis Web Menggunakan Model BERT dan Levenstein-Distance. Dan media penilaian, maka dari itu saya menggunakan penelitian sistem penilaian otomatis berbasis web soal esai. NLP yakni teknologi yang membuat komputer bisa memahami bahasa manusia, dan untuk di sistem kami menyelesaikan metode research and development dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak
setelah terbentuk ide, konsultasi ke pembimbing hingga sampai publish. Seperti apa? Flashcard dan saya juga tidak bisa membuat itu. Kemudian saya disarankan untuk membuat penilaiannya, sistem penilaiannya. Kalau misalnya ada beberapa karakter yang tidak cocok dengan kunci jawabannya itu, maka akan mempengaruhi hasilnya nanti ya. Yang saya tanyakan itu apabila bagaimana ada Waktu 15 menit, 10 menit presentasi, 5 menit untuk sesi tanya jawab. Tidak menerapkan metode load balancing menggunakan equal cost multipath atau ECMP. Metode ini membagi beberapa grafik secara merata ke dua jalur SP. Kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan administrasi di Fakultas Ilmu Komputer bisa berjalan lebih lancar dan efisien. Tantangan transformasi digital di masa depan. Nah, ini tahapan dari sebelum memulai koordinat untuk menyambung satu IP untuk nanti di WiFi di hotspotkan ke jaringan di laptop. Kemudian di sebelahnya ini konfigurasi DNS (Domain Name System) di Mikrotik berguna agar perangkat terhubung. Dapat timbul atau efek samping dengan menggunakan metode ECMP tadi. Oke, pertanyaannya dampak negatifnya apa kira-kira? Satu atau yang sebelumnya tidak berjalan. Jadi tidak normal ininya jaringannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yakni presentasi dari mahasiswa informatika atas nama berdasarkan interaksi pengguna. Apa metode kolaboratif learning itu? Metode ini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu user based dan item based. Yang keduanya efektif dalam menyajikan saran berdasarkan perilaku pengguna. Dalam penelitian cocok untuk e-commerce thrifting yang memiliki stok terbatas dan produk unik. Berikut adalah tampilan flowchart data sehingga sangat cocok untuk digunakan pada e-commerce thrifting seperti Listu. Terima kasih. seperti itu Mbak ya. Sudah cukup Mbak? Oke. Dan lagi. Baik, presentasi selanjutnya yakni presentasi ke-6 oleh mahasiswa informatika. Desiliner berganda, KNN dan decision tree serta hasil pengujian dilakukan dengan RLC. Ketika Mas Ardi menggunakan mode KNN, performa apa ketika mode tersebut untuk merubah penggunaan pada data musiman atau data hari libur di Sun City, Pak? Cuaca dimasukkan, terus suhu udara itu juga dimasukkan juga. Oke, sudah jelas atau belum? Oke, terima kasih. Nah, di situ kan berarti ada variabel numerik dan juga kategorinya. Nah, bagaimana pengolahannya? Apakah dengan menggunakan demi variabel atau dengan yang lain? Terima kasih, itu saja. Untuk tujuan penelitian, saya ini ada 3: merancang sistem aplikasi berbasis web. Yang kedua, membangun sistem aplikasi berbasis web untuk basecamp pendakian. Yang ketiga, yang halaman selanjutnya ini ada rancang waterfall. Apa itu waterfall? Waterfall adalah Kita sebagai pendaki belum terfikirkan melakukan booking pada jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu, dan kita malah terfikir untuk pembayaran banyak feedback dan juga QRIS juga. Dan kedua untuk pendaftaran untuk Dari jurnal atau artikel dari Ranolia dan Dilisa Risnawati 2022, ada Bahia et al, ada Pratama. dan waktu itu dan masa itu lagi ada penerimaan mahasiswa baru atau musim pendaftaran. Nah itu Sebentar, aku nggak maksud ini. Ini kan kalau misalnya pakai chatbot di WA, biasanya kan ada yang nggak support Kak, kayak tiba-tiba ke-ban gitu kan. Oh, ke-ban kan. Yang bisa berarti ketika mengevaluasi akurasi sistem dalam mendeteksi potensi pelanggaran di tempat kejadian, Pak menilai dampak implementasi sistem ini terhadap peningkatan keselamatan kerja di industri. di dalamnya
kelas saya. Nah, untuk hasilnya itu bisa dilihat dari hasil perhitungan tes masing-masing kelas diperoleh selisih antara hasil menginputkan data training yang di atas tadi. Nah, untuk selanjutnya itu difokus dalam berbagai penelitian karena mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan layanan. Sistem ini umumnya dikembangkan ini ada CDF, konseptual data model. Apa itu? Metode pengembangan filtering, tapi saya rasa kurang cocok. Yang paling relevan adalah metode Pak. Spot berbasis mikrotik di desa Sumo Kembang Sri, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo menggunakan metode NDL. Di sini judul implementasi jaringan hotspot berbasis mikrotik di desa Sumo Kembang Sri, Kecamatan Balong Bendo. Internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, jadi saya ingin menggunakan penelitian ini, menggunakan judul ini, yaitu salah satunya internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Salah satu warga itu banyak yang membeli akhirnya. Jadi kesimpulannya saya bisa menyimpulkan keberhasilan dengan internet. Apakah ini sebuah efektivitas gitu Mas? Apakah ini bisa meningkatkan buatan aplikasi website di usaha dagang master clothing tersebut? Latar belakang pengelolaan data. Untuk poin kedua, sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir. Di sini ada bisa kita lihat untuk manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama ada penulis, yang kedua adalah bagi pembaca.